Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafar al-wahidis sattar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya cintai, para alimul ulama, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus panitia Pesta Laut Nelayan dan seluruh warga masyarakat Teluk yang semoga dirahmati, dimaghfirahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rangkaian acara Pesta Laut ini sudah dilaksanakan dengan lancar, dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenankan saya sedikit memberikan pencerahan terkait kenapa orang Teluk ini selalu setiap tahun mengadakan pesta nelayan, pesta laut. Betul? Kenapa setiap pesta laut ada acara larung kepala kerbau? Betul? Ya, betul nggak? Apakah ini orang Teluk ini musyrik? Tidak. Apakah orang Teluk ini menyembah Nyi Roro Kidul? Tidak. Betul? Tidak kan? Apakah orang Teluk ini menyembah jin? Tidak. Orang Teluk dalam pesta larung laut, kepala kerbau dilarung ke laut. Menurut saya ini sangat luar biasa. Orang Teluk ini mempunyai belas kasih sayang bukan hanya kepada manusia. Ikan aja disayangi, betul? Kenapa sebabnya? Karena orang Teluk ini sebagian besar nelayan. Penghasilannya dari mencari ikan. Karena dia dapat ikan, punya duit buat pesantren, buat anaknya, buat istrinya, buat sedekah, buat infak ke masjid, buat fakir miskin, buat yatim piatu. Nah, maka rasa syukur orang Teluk yang bicara kepada saya, yaitu dari hasil pencariannya mendapatkan ikan, uangnya itu untuk ibadah, untuk anak pesantren. Betul? Untuk bangun masjid, infak masjid. Betul? Kemarin ada santun yatim. Betul tidak? Nah, berarti orang Teluk ini yang sudah bilang kepada saya, kerbau ini sebagai bentuk rasa syukur orang Teluk kepada Allah. Mensyukuri apa? Karena sudah diberi ikan oleh Allah Subhanahu. Dengan ikan itu orang Teluk mempunyai uang untuk ibadah kepada Allah. Dan kenapa kepala kerbau dikasihkan? Karena ini ikan di laut banyak. Kata orang Teluk bilang ke saya, "Bah, kepala kerbau satu mah sebetulnya belum cukup. Mestinya 10." Kan betul? Ya, karena kemampuannya cuma satu kepala kerbau, yang namanya ibadah sodakomah semampunya, mampunya baru satu kepala kerbau. Betul? Buat ikan dikasih makan. Luar biasa nih orang Teluk. Betul tidak? Ya kan? Jangankan manusia, ikan aja dikasih makan berupa daging lagi, tidak tanggung-tanggung, bukan pelet. Betul tidak? Jadi yang ngasih ikan dengan pelet kalah tuh sama orang Teluk. Kepala kerbau dikasihkan daging. Ini luar biasa.
Ini adalah bentuk sodakoh orang Teluk kepada makhluk Allah berupa ikan. Emang ada boleh ngasih makan ikan? Boleh. Siapa contohnya? Nabi Sulaiman ngasih makan ikan. Bentuknya apa, bah? Sodakoh. Betul? Kenapa harus sodakoh? Mensyukuri nikmat Allah sudah ngasih rezeki. Masa dimakan sendiri? Bagi-bagi rezeki dengan ikan. Bagi-bagi rezeki dengan satu yatim piatu. Luar biasa orang Teluk. Saya tidak setuju kalau ada orang yang menuduh orang Teluk melakukan kemusyrikan. Salah. Orang Teluk sudah maju peradaban dan pemikirannya. Orang Teluk sudah kuat akidahnya. Jangan lagi ada narasi buruk menuduh orang Teluk melakukan kemusyrikan dengan hanya melarung kepala kerbau ke laut. Mereka yang salah berpikir. Betul? Mestinya ini kita ini siapapun nyontoh orang Teluk tuh dong. Kasih sayangi itu ikan di laut, makhluk Allah sama. Betul? Ikan pun itu bisa memohonkan ampun kepada Allah. Bukti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, barang siapa orang yang melunasi hutangnya, maka seluruh ikan yang ada di alam dunia memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang melunasi hutangnya. Berarti ikan itu pun memohonkan ampun, bisa memohonkan ampun kepada Allah. Nah, orang Teluk ini ngasih ikan dengan kepala kerbau. Ini ikan kira-kira memohonkan ampunan tidak kepada Allah untuk orang Teluk? Orang Teluk, Bu, ngasih kepala kerbau pada ikan di laut. Kira-kira ini ikan memohonkan ampunan tidak pada Allah untuk orang Teluk? Memohonkan ampun? Bukan hanya memohonkan ampunan, tapi ikan pun akan berdoa kepada Allah, memohonkan diturunkan rahmat kepada orang Teluk dan diturunkannya rezeki untuk orang Teluk. Betul? Maka itulah yang dikatakan tasyakuran laut. Maka wajar kalau orang Teluk itu rajin tiap tahun sodakoh ke ikan, kemudian Allah balas dengan doanya ikan-ikan di laut, memohonkan ampunan dan memohonkan rezeki untuk orang Teluk. Wajar setelahnya tasyakuran laut, orang Teluk panen amin ya rabbal. Paham? Intinya larung laut adalah satu bentuk syukur pada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa diberinya ikan ketika nelayan ke laut. Betul? Dan bentuk syukur dan penyembahan kepada Allah, bukan ke Nyi Roro Kidul, bukan ke jin, bukan menyembah mah hanya kepada Allah. Nah, yang kedua, melarung kepala kerbau kepada ke laut, itu adalah bentuk anjuran Rasulullah berupa sodako. Jadi Bu, kalau sodako itu ke ikan boleh, bahkan ke anjing juga boleh. Ibu nih ada bekas daging, tulang ya, tulang, jangan dibuang Bu. Ini tulang, ada anjing sukanya tulang, kasihkan ke anjing itu tulang, itu sodako. Itu anjing yang najis, kita boleh sodako kepada anjing dengan tulang. Betul? Kasih nasi apalagi kalau kasih daging, apalagi ini ikan yang tidak najis dikasih daging, sodakoh bukan? Sodakoh bukan? Bu, Pak, sodakoh bukan? Sodak? Mau nanti tahun depan sodakoh lagi mau? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina ghairil maghdubi. Kira-kira cukup ya? Cukup ya? Paham ya? Nanti ke depan orang Teluk
tujuannya seperti itu, niatnya syukur pada Allah, yaitu sodakoh kepada ikan agar dibalas oleh Allah Ta'ala, dibalas selamat dari bala, dibalas subur rezeki oleh Allah, khususnya melalui diberinya banyak ikan-ikan di laut yang kita mata pencahariannya selain nelayan. Paham kan?